Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kelayaban TV sekarang ada di Kebuyutan Mbah Buyut Nipon teng desa apa di Pak? Warujaya. Warujaya. Berarti masih Pakumati nih Pak. Ini Bunda Ratna bersama ditemani sama Pak Sinten? Tauhid. Pak Tauhid. Nanti Pak Tauhid ini yang akan menjelaskan tentang sejarah Buyut Nipon. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like di Kelayaban TV. Pripun nggih Pak, sejarahnya Buyut Nipon itu Pak? Mbah Buyut Nipon itu ya masih keluarga besar cucu dari Syekh Sarif Sunan Gunung Jati. Beliau dari Banten yang mengawal Ibu Ratu ke Warugede. Oh, berarti Buyut Nipon ini putra dari Sunan Gunung Jati. Dari Pangeran Hasanuddin. Nah, Pangeran Hasanuddin itu sinten itu Pak? Pangeran Hasanuddin itu putra saking Syekh Sarif. Syekh Sarif Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Berarti cucu. Berarti Buyut Nipon itu cucu dari Sunan Gunung Jati. Niki Buyut Nipon itu abad kepinten ya Pak? Ya, sekitar sesudahnya Ibu Pakungwati di Desa Warugede. Oh, berarti dari 14 Ya, sekitar 14-an. 14 Masehi. Nah, niki Pak, Buyut Nipon niki sejarahnya bagaimana Pak? Kalau menurut sejarah orang tua, dia itu sebagai pengayom momong lah. Jadi termasuknya mengawal ibunya. Oh, jadi Buyut Nipon itu mengawal ya, mengawal dari perintah dari Sultan Banten. Nah, berarti ibunya itu Nyimas Ratna Kuning. Nyimas Ratna. Bukan, kalau Ibu Ratna Kuning itu kan nggak punya keturunan. Oh, gitu. Iya. Cuman hormatin ibu gitu. Nah, ibu. Nah, niki Buyut Nipon niku putra sinten nih Pak? Dari Syekh Sarif Hidayatullah. Dari datangannya sih dari Banten, jadi dari Kesultanan Banten, dari Pangeran Hasanuddin. Oh, dari Pangeran Hasanuddin. Jadi Pangeran Hasanuddin itu putranya dari Sunan Gunung Jati. Nah, terus dia punya istri ya Pak, orang Banten, dan hijrah ke Cirebon. Nah, itu tugas Buyut Nipon ini apa Pak? Selain dia mengawal ibunya, dia mengajari agama terutama itu. Jadi membuka pesantren dulunya juga ada di sini tuh semacam pedukuhan kecil lah, persinggahan kecil, ada musolanya untuk ngajarin ngaji. Berarti di sini dulunya itu ada pesantren ya Pak ya, ada pesantren. Nah, Buyut Nipon itu boleh dikatakan dia penyiar agama Islam di wilayah Cirebon ya Pak. Itu sebelum ada Kesultanan Cirebon apa gimana? Sesudahnya. Oh, sesudah. Berarti sesudah ada Keraton Kesepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan ya Pak ya. Nah, terus Buyut Nipon itu punya turunan Pak? Punya. Siapa Pak turunannya Pak? Ya, kalau turunannya sih banyak. Nah, di antaranya perempuan, cuman yang dari laki-laki itu satu, anak laki-lakinya yaitu Buyut Tabroni. Jadi Buyut Nipon itu salah satu anak dari Buyut Nipon itu berarti nama Raden Tabroni. Iya. Nah, makamnya ada di mana nih? Adanya Syekh Tabroni itu, Buyut Tabroni ada di Desa Sindang Mekar. Sindang Mekar. Ya, kecamatannya Duku Puntang. Dari anak laki-laki Buyut Nipon. Berarti di daerah Sumber juga ya iya, Pak ya? Masih wilayah kita Cirebon. Masih wilayah, cuma kabupaten. Masih Kabupaten Cirebon. Gitu. Jadi termasuk pemakaman di sini juga termasuk pemakaman pribadi. Cuma dalam proses masih masuk ke kesultanan, dari tanah kesultanan. Oh, berarti ini masih tanah kesultanan atau tanah keraton ya Pak? Gitu.
Nah, buyutipun itu tinggal teng mriki apa pripun, Pak? Ya sampai berkeluarga di sini sehingga Sampai meninggal di sini. meninggal di sini. Oh, berarti ini makam. Makam Makamnya buyutipun. buyutipun. Oh, berarti ini makam asli dari buyutipun ini. Berarti bukan makam ya, Pak. Itu. Mereka itu tinggal di sini dengan ibu. Iya. Nah, ibunya buyutipun itu pun ini Pak, makam. Mungkin masih di wilayah Banten. Oh, di wilayah Banten. Iya. Itu istri keberapa dari Syekh Syarif Hidayat itu? Istri yang di Banten aja, dari keturunan Banten ini, dari Syekh Pangeran Hasanuddin. Kan buyutipun itu cucu dari Sunan Gunung Jati. Nah, dari istri yang mana ya, Pak? Saya mendengar gitu bahwa di dalam sejarah itu bahwa Sunan Gunung Jati kan mempunyai beberapa istri ya, Pak. Dan semuanya itu punya keturunan kecuali Ibu Pakumati atau Ibu Nyimas Ratna Kuning. Berarti ini dari istri kedua atau istri ketiga ya, Pak? Gitu. Mungkin. Nah, itu pemirsa Kayaban TV. Nah, di sini adalah makam asli dari Buyutipun. Buyutipun itu sejarahnya itu dia syiar agama ya, Pak, penyebar agama Islam, dan boleh dikatakan dia seorang ustadz atau ulama ya, Pak. Ulama besar. Jadi ulama besar. Itu untuk panggilan julukan Buyutipun. Kalau namanya sih banyak itu, termasuk Kiai Ibnu Sujai. Berarti Buyutipun itu julukan dari Kiai apa Buyut Ibnu Sujai. Nama aslinya ya, Pak. Pak, di sini banyak sekali kerabat atau keluarga dari Sunan Gunung Jati ya, Pak. Nah, di sini makamnya siapa aja, Pak? Di sini ya banyak, termasuk dari mbahnya Sunan Gunung Jati, seperti Pangeran Raksaguna, itu dari adik Prabu Siliwangi, berarti mbahnya juga. Itu makam apa makam, Pak? Makam. Jadi pas meninggalnya juga di sini. Yang dijulukin sama orang kita di sini tuh Ki Gede Waru. Atau Ki Raksaguna. Jadi pemirsa, di sini ada makam dari adik Prabu Siliwangi, itu Raksaguna. Iya, Ki Raksaguna atau Prabu Lawang Songo. Ki Raksaguna atau sebutannya Lawang Songo ya, iya, Pak. Prabu Lawang Songo. Dia itu sebagai apa di sini, Pak? Dulu itu dia singgah di sini itu ditugaskan untuk mencari anak-anaknya atau keponakannya yang sedang memperdalam ilmu agama Islam di Cirebon. Cuma saking senangnya dia juga tertarik sehingga menduduki wilayah yang mana dinamain pedukuhannya itu Pangawaru Gede. Oh, berarti dia itu apa istilahnya menetap ya, Pak? Menetap. Baik pemirsa, di sini ini daerah Pakumati. Nah, ternyata di Pakumati ini banyak sekali makam. Jadi bukan makam para leluhur kita atau buyut kita di sini ya, Pak, gitu. Nah, kayak seperti Nyimas Dawiyah, itu pengasuh dari Ibu Ratna Kuning ya, Pak. Nah, sejarahnya bagaimana, Pak, Nyimas Dawiyah itu? Baik, nanti kita akan akan ungkap gitu sejarahnya, kita akan tanyakan sama Pak Pak Tauhid gitu. Nah, itu Pak, kita kan sudah konten nih, Pak, makam Nyimas Dawiyah itu, Pak. Tapi kayaknya lebih ini lagi ya, Bapak menerangkan siapa sih Nyimas Dawiyah itu, Pak? Kalau Nyimas Dawiyah itu awal mulanya itu dari Kesultanan Cirebon juga ke sini untuk mengawal ibu. Kalau kata orang desa kita adalah bagian mongong lah, pemomong. Oh, pengasuh. Ya, kemarin konten kita juga menyatakan bahwa Nyimas Dawiyah itu pengasuh dari Ibu Nyimas Ratna Kuning ya, Pak. Nah, terus nanti kita akan ini, Pak, akan
membedah lagi Pak sejarahnya Pangeran Sanggabuana Pak. Nah nanti saya minta ditemani lagi sama Pak Pasar. Saya tuh lupa. Sinten Pak? Tauhid. Pak Tauhid, nggih, mungkin kula bade mriku nggih Pak, pengen tahu sih sejarahnya gitu dan pengen tahu makamnya di mana. Itu makam atau makom? Ya orang sini menyatakan makam. Makam. Iya, jadi asli sampai dikubur di sini. Oh, jadi para leluhur kita atau buyut kita yang menetap di sini makamnya di sini ya Pak. Iya. Selain di Gunung Jati ya Pak. Nah, itu. Nah nanti kita pemirsa nanti bisa lihat makam buyut Nippon itu bagaimana. Nah terus di sini suasananya enak sekali walaupun kita di tengah-tengah makam ya Pak. Sejuk gitu ya Pak, nyaman gitu. Nah terus tenang. Nah ini tempat apa ya Pak? Ini tempat untuk kita sesudahnya berdoa, barangkali itikaf mau sholat dan sebagainya sudah disediakan. Oh tawasulan. Tawasulan. Jadi ini tempat tawasulan ya untuk para jamaah yang untuk datang ke sini. Nah barangkali ada yang nginap Pak? Ada juga, banyak Malah banyak yang ziarah ke sini dan istilahnya tinggal di sini ya Pak. Gitu. Ya adalah keluarga besarnya Buyut Nippon itu ada yang di Palimanan, desa Balirante itu banyak. Itu keluarga besar. Keluarga besar dari keturunan Buyut Nippon. Kalau di desa kami sendiri sih ya lebih banyak lagi, memang wilayahnya di sini lah gitu. Ya Pak, saya juga kenal salah satu dari buyut itu namanya Raden Andi Pak. Dia juga masih keturunan di sini ya Pak. Itu tinggalnya di Balirante. Iya. Nah itu. Baik pemirsa Kayaban TV, kita sudah membahas tentang sejarah atau kebuyutan Buyut Nippon. Nah sekarang nanti kita akan melihat atau istilahnya membedah lagi sejarah Pangeran Sanggabuana, yaitu pengawal dari Ibu Nyimas Ratna Kuning. Baik pemirsa Kayaban TV, jangan kemana-mana, tetap di Kayaban TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah, dan manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kayaban TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.